Selamat datang di penyelaman mendalam kita hari ini. Kita akan fokus ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, DCBC ya, dan gimana perannya berubah di zaman sekarang. Betul. Sumber kita kali ini riset yang cukup mendalam nih soal transformasi DCBC. Misi kita, ya coba lihat DCBC lebih dari sekedar pemungut bea masuk aja. Kita mau tahu gimana mereka menyeimbangkan dua hal penting. Bantu perdagangan global Anda lancar, tapi juga lindungi masyarakat. Oke, kita bedah ya. Siap. Jadi, dari sumber kita ini, DJBC itu ternyata punya banyak peran ya. Nggak cuma revenue collector aja, kumpulin uang negara gitu. Iya, bukan itu aja. Tapi juga jadi community protector. Ini penting banget nih. Mereka jadi garda terdepan buat nyaring barang-barang ilegal, misalnya narkotika. Atau bahkan, contoh di riset ini, pakaian bekas ilegal. Itu kan bisa ganggu industri tekstil kita ya. Benar. Dan ada resiko kesehatannya juga kan? Nah, peran ketiga itu trade facilitator. Ini yang seringkali kelihatan bertentangan sama perlindungan tadi. Nah, iya. Gimana tuh maksudnya? Ya, globalisasi ini kan arusnya deras banget ya. Barang masuk keluar cepat. Peluang ekonomi jelas besar. Tapi, potensi penyelundupan juga ikut besar. Disinilah DJBC harus pinter-pinter. Jadi harus bisa cepat tapi tetap aman gitu ya? Tepat. Bantu arus barang yang legal, bantu UMKM kita juga biar bisa tembus pasar global. Tapi ya itu, penjagaan nggak boleh kendor. Ini bukan cuma tugas administrasi biasa, tapi strategi penyeimbangan yang ya terus-menerus gitu. Oke. Jadi ini beneran perubahan besar ya? Dari yang tadinya kesannya cuma jaga gerbang, sekarang jadi kayak pengatur lalu lintas ekonomi yang lebih cerdas gitu ya? Bisa dibilang gitu. Internasional. Nah iya, betul sekali. Acuan utamanya itu Revised Kyoto Convention, RKC. Semacam cetak biru lah buat kepabeanan modern di seluruh dunia. Oke, RKC. Implementasinya kelihatan dari beberapa prinsip kunci yang DJBC jalankan. Misalnya, transparansi. Jadi prosedur itu harus jelas, gampang diakses oleh Anda. Paham. Terus penggunaan TI, teknologi informasi, itu maksimal banget. Ada sistem canggih kayak CISA buat data terintegrasi, ada eSeal juga buat pantau kargo digital, bahkan udah pakai AI juga buat analisis risiko. Wah, canggih ya. AI buat analisis risiko. Iya, biar lebih tajam analisisnya. Teknologi ini jadi tulang punggung lah, bukan sekadar alat bantu lagi. Teknologi ini pasti penting buat dukung prinsip RKC lain yang disebut di riset. Manajemen risiko. Ini kayaknya inti ya. Sangat krusial. Ini kunci dari strategi penyimpanan tadi. Jadi daripada periksa semua barang satu-satu, kan repot ya. DJBC fokuskan sumber dayanya ke barang-barang atau kiriman yang dinilai berisiko tinggi. Masuk akal. Nah, ini juga butuh kerjasama erat. DJBC nggak bisa kerja sendiri, harus koordinasi sama karantina, imigrasi, itu yang konsep CIQ, terus sama Polri, sama BNN, penting banget itu. Ya, sinergi antar lembaga ya. Betul, dan satu lagi kemitraan sama dunia usaha. Ada program kayak AEO, Authorized Economic Operator, sama MITA, mitra utama. Ini intinya sih jalur cepat buat perusahaan yang udah terbukti patuh, yang sistem internalnya bagus. Ini soal bangun kepercayaan juga. Menarik. Jadi ada semacam reward buat yang patuh ya. Terus gimana manajemen risiko ini diterapkan di lapangan? Buat seimbangkan kecepatan sama pengawasan tadi. Di sini kan masuk 3 pilar kepabeanan modern itu ya. Iya betul. Ada self-assessment, risk management, sama post-clearance audit atau PCA. Oke, self-assessment dulu deh. Nah, self-assessment ini mengubah cara kerja. Anda sebagai pelaku usaha itu yang aktif ngasih data barang, ngitung sendiri bea masuk dan pajaknya, terus bayar sendiri. Ini jelas bikin proses awal di pelabuhan atau bandara jadi lebih cepet kan? Iya sih, lebih cepat. Tapi kalau semua self-assessment, gimana DJBC tahu datanya benar? Apa nggak rawan salah atau malah curang gitu? Nah, itu pertanyaan bagus. Disitulah peran risk management sebagai filter utama. Sistem mereka itu akan analisis data pemberitahuan Anda pakai profil resiko yang cukup kompleks. Profil risiko, apa aja tuh yang dilihat? Macam-macam. Riwayat kepatuhan importirnya, jenis barangnya apa, dari negara mana, wah banyak faktor lah. Hasil analisis ini nanti nentuin jalur layanannya. Ah, jalur merah kuning hijau itu ya? Kayak lampu lalu lintas. Persis, jalur merah itu resiko tinggi, jadi periksa dokumen dan fisik barangnya. Jalur kuning, resiko menengah.
periksa dokumen, fisiknya kalau perlu aja. Nah, jalur hijau itu buat yang resikonya rendah. Umumnya barang bisa langsung keluar. Paham. Perusahaan IEO dan Mita tadi biasanya dapat hijau ya? Betul, karena mereka udah dipercaya profil risikonya rendah. Oke, jadi ada penyaringan di depan pakai risk management. Terus pilar ketiga tadi, post clearance audit PCA, itu fungsinya apa lagi? PCA ini bisa dibilang jaring pengaman, tapi buat jangka panjang. Kan tadi di depan udah dikasih kepercayaan nih lewat self-assessment dan disaring risk management. Nah, DJBC perlu mekanisme buat ngecek lagi setelah barangnya keluar. Jadi diaudit gitu ya perusahaannya? Jadi saling melengkapi ya? Banget. Temuan PCA itu bisa jadi masukan bagus buat perbaiki profil resiko ke depannya. Jadi 3 pilar ini kerja bareng. Percaya di depan, self-assessment, saring risikonya, risk management, terus verifikasi belakangan PCA. Keseimbangan antara fasilitasi dan kontrolnya jadi terjaga. Sip. Nah, kalau ternyata ada yang melanggar aturan, pasti ada konsekuensinya dong ya. Risk kita bedain jadi 2 jenis nih, administratif sama pidana. Bisa dijelaskan bedanya apa? Bisa. Kalau pelanggaran administratif itu biasanya terkait kekeliruan pemberitahuan. Misalnya salah nilai barang, jumlahnya beda, jenisnya nggak sesuai, atau salah prosedur. Sanksinya ya denda administratif. Oke, denda ya. Kalau pidana... Nah, kalau pidana ini lebih serius. Ada unsur sengaja buat ya mengakali negara lah. Contoh paling jelas ya penyelundupan barang larangan atau malsuin dokumen impor-ekspor. Ini ancamannya bisa pidana penjara dan atau denda yang berat. Wah, berat ya. Makanya untuk kasus pidana ini DJBC punya penyidik sendiri namanya PPNS, Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Mereka yang punya wewenang melakukan penyidikan. Adanya PPNS khusus ini nunjukin kalau penegakan hukumnya serius ya. Tapi gimana kalau ada sengketa? Misal, pengusaha merasa penetapan bea cukai atau denda dari DJBC itu nggak pas. Ada jalurnya? Ada dong. Sistem hukum kita menyediakan ruang untuk itu. Ini bagian dari kepastian hukum juga yang disorot di sumber kita. Kalau Anda nggak setuju sama penetapan DJBC, Anda bisa ajukan keberatan dulu, langsung ke DJBC. Oke, keberatan. Kalau masih belum puas? Masih ada jalan? Bisa lanjut banding ke pengadilan pajak. Jadi ada mekanismenya buat mastiin hak dan kewajiban itu seimbang. Oke, jelas sekarang. Jadi kalau kita tarik kesimpulan nih, apa sih artinya transformasi DJBC ini buat Anda, buat kita semua? Intinya, DJBC modern ini bukan lagi sekedar kanton pemungut pajak di perbatasan gitu ya? Jauh lebih dari itu. Mereka ini pemain kunci yang, kompleks banget perannya. Ada di persimpangan antara, mendorong ekonomi nasional jalan terus, tapi di sisi lain juga jaga keamanan negara dari ancaman global. Mereka dituntut lincah, adaptif, pakai teknologi, pakai manajemen risiko canggih buat jalankan peran gandanya itu. Betul sekali. Dan mungkin sebagai pemikiran penutup nih buat Anda renungkan. Kita lihat kan perdagangan digital makin kencang, modus kejahatan lintas negara juga makin canggih ya. Ya, benar. Nah, tantangan DJBC ke depan pasti makin berat. Kira-kira nih inovasi teknologi apa lagi atau strategi manajemen risiko baru atau mungkin bentuk kolaborasi baru apa ya yang dibutuhkan DJBC biar tetap relevan dan efektif melindungi Indonesia tapi juga memastikan perdagangan yang sah itu tetap bisa tumbuh dan ya menguntungkan buat kita semua. Itu mungkin yang perlu kita pikirkan bersama.